Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bercerita tentang berapa jarak pemasangan fletching ini daripada pangkal nok. Oke, teman-teman, di hadapan saya ini ada 4 tipikal anak panah dengan jarak pemasangan fletching yang berbeda-beda. Jadi saya ingin menjelaskan ini berdasarkan beberapa referensi yang mungkin juga saya bahkan lupa saya ketemu di mana dulunya kan. Jadi ada beberapa referensi tentang pemasangan, jarak pemasangan antara lubang nok ini teman-teman dengan sini fletching. Ini jaraknya berapa gitu loh, dari lubang nok ke sini. Ada beberapa pendapat yang saya temui tentang pemasangan fletching ini. Jadi kan yang pertama tentu kita tidak berbicara benar atau salah, tentu tidak seperti itu. Saya hanya menemukan referensi baik daripada tulisan-tulisan ataupun dari guru-guru yang bicara langsung yang mengatakan begini dan begini, kemudian saya amalkan, dan saya juga tidak bisa memberi penjelasan kenapa harus begitu dan sebagainya. Sehingga jarak antara pangkal nok ini dengan belakang fletching atau vanes ini diukur dengan menggunakan beberapa pemanah. Dahulu mengukurnya menggunakan anggota tubuh mereka, sehingga setiap pemanah itu memiliki jarak yang berbeda-beda tentunya. Ada beberapa pendapat teman-teman. Yang pertama, kita lihat arrow yang ini saja dulu. Ini arrow menzil. Untuk arrow menzil kita mayoritas pemanah itu menggunakan jarak yang tidak ada. Jadi dari pangkal nok itu langsung fletching atau vanes. Oke, ini arrow menzil dengan jarak yang sangat dekat sekali. Arrow menzil adalah salah satu cabang dari perlombaan panahan horsebow atau busur asiatik, jauh-jauhan nembak anak panah, kurang lebih konsepnya begitu. Yang berikutnya ini arrow target biasa, arrow ground, bisa juga untuk fast shooting. Saya juga menggunakan arrow seperti ini. Tapi jarak antara nok dengan ini, salah satu sumber keilmuan mengatakan itu 1,5-2 jari. Jika kita lihat teman-teman, oke, lihat, ini 2 jari saya, maka pangkal nok itu berada di setengah jari tengah saya. Oke, bisa diperhatikan. Jadi setiap orang akan berbeda-beda, tentunya tergantung ukuran jari mereka masing-masing. Jadi 1 tambah jari 1 lagi, maka di setengah jari yang kedua ini adalah pangkal nok. Oke, itu salah satu referensi yang mengatakan jarak antara nok dengan belakang vanes atau belakang fletching. Yang berikutnya adalah ini. Ini jaraknya adalah sebanyak 3 jari belakang. Like this. Ini biasanya digunakan untuk arrow fast shooting atau memanah cepat, sehingga ketika mengambil anak panah itu tidak merusak vanes ataupun fletching. Jadi ketika quiver kita baik di sini ataupun di samping, tidak merusak vanes atau fletching. Jadi ada juga yang menggunakan 3 jari ini. Jadi setiap orang juga akan memiliki jarak yang berbeda tentunya. Tapi arrow panjang yang seperti ini bagi saya pribadi tidak terlalu efisien jika digunakan untuk ground 50-60, ground yang cukup jauh lah, karena lajunya akan sedikit kurang ya, akan berkurang karena terlalu dekat, terlalu maju ke depan gitu loh. Jadi ini salah satunya menggunakan 3 jari. Ini lebih cocok untuk fast shooting 15 meter, 20 meter, jarak-jarak dekat untuk belajar fast shooting. Karena memang ketika kita mengambil ini tidak merusak vanes. Jadi ketika kita mengambil anak panah, dia bisa digenggam dengan seperti ini. Jadi tidak merusak vanes ketika diambil. Oke, ini yang kedua. Dan yang ketiga, ini ada satu lagi berbeda dengan ini, sedikit lebih dekat dengan pangkal nok, yaitu menggunakan ibu jari atau jempol. Jadi jarak antara belakang vanes ini dengan pangkal nok itu 1 jempol seorang pemanah. Oke, ini juga saya temukan referensinya dari salah seorang guru gitu loh. Jadi terserahlah bagi kita teman-teman, tergantung kebutuhan anak panah kita seperti apa, tergantung daripada kita minatnya yang mana. Kalau saya pribadi untuk jarak-jarak dekat, misalnya 50 ke bawah, saya biasanya menggunakan yang ini, yang 1,5. Untuk yang jaraknya di atas 50, saya biasanya menggunakan yang jempol. Untuk latihan memanah-memanah cepat jarak dekat gitu loh, latihan fast shooting ya, bukan ground, fast shooting
dynamic archery jarak 10, 15, 20, saya menggunakan yang ini. Tapi tentu ke semua anak panah ini kecuali menzil itu bisa digunakan dalam seluruh aktivitas. Sebenarnya secara pribadi saya menggunakan ini juga dalam ground, ini juga bisa, dalam face shooting ini juga bisa, ini juga bisa. Tidak ada mewajibkan ini harus ke sini, ini harus ke sini. Cuman efisiensinya ke situ gitu loh. Baik, itu teman-teman kurang lebih yang mau saya ceritakan hari ini tentang jarak antara pangkal nok dengan pangkal belakang vanes atau fletching itu jaraknya berapa. Itu beberapa referensi yang saya gunakan, 3 jari ini, 1,5 ini, kemudian 1 ukuran jempol. Dan setiap orang tentu akan berbeda-beda tergantung ukuran jari-jari mereka. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.